Bapak Ibu, kalau kita sakit lalu dokter berkata bahwa umurmu tidak panjang lagi, lalu disuruh sampaikan pesan terakhir, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kita semua akan berhadapan dengan hari itu, di mana kita akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Masih bersyukur kalau dapat kesempatan disuruh kasih pesan-pesan terakhir. Ada satu bapak ya, dia meninggal saudara, orang kaya dia bilang sama istrinya, nanti kalau saya mati tanah yang di belakang itu jangan dijual. Kenapa Pak? Punya orang. Memang tidak boleh dijual karena itu punya orang ya. Jadi Hizkia disuruh sampaikan, Yesaya ini seorang nabi yang dia katakan A kalau A, ya B kalau B. Walaupun Hizkia seorang raja, Yesaya pergi menemui dia dan Yesaya berkata, kau sakit dan Tuhan bilang kamu tidak akan sembuh. Karena itu sampaikan pesan terakhirmu. Hamba Tuhan itu harus berkata ya, ya, tidak, tidak. Sekarang banyak orang sudah mau mati masih dihibur-hibur, percaya Pak, pasti sembuh, udah. Percaya Pak, Tuhan baik. Saya berprinsip lebih baik kita persiapkan jemaat menghadapi kematiannya daripada berpura-pura kasih kekuatan padahal kita tahu dia mau mati. Karena banyak orang Kristen tuh ternyata belum siap mati. Kalau saya tanya di sini, berapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak usah lihat kanan kiri dulu. Ya. Yang sudah siap mati enggak ada? Yang belum siap mati, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Pulang saja, pulang. Kau tidak ada pilihan dalam hidupmu. Sudah tahu arah hidupmu akan kemana. Harus punya pilihan saudara. Kalau belum siap bilang belum siap. Kalau udah siap bilang sudah siap. Supaya saya bisa kasih tahu kalau belum siap harus bagaimana. Kalau sudah siap harus bagaimana. Amin. Kita mau atau tidak, kita siap atau tidak, mati itu nggak pernah bisa ditolak. Iya, kalau Tuhan sudah berkehendak ya terjadi. Yang penting bukan kapan saatnya mati, yang penting kita siap-siap. Amin. Nah, bagaimana menyiapkan hidup nanti kita belajar. Ketika Yesaya berkata kepada Hizkia, kamu akan mati. Sampaikan pesan terakhirmu. Apa yang dilakukan Hizkia saudara? Ayat 2 kita baca bersama. Dengan suara yang keras lagi, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia membuat tembok ratapan di rumahnya. Tembok ratapan itu bukan ada di Israel. Di rumah saudara bisa jadi tembok ratapan. Nangis di kamar mandi, di kamar tidurmu. Nangis sama Tuhan, tidak apa-apa. Dikatakan di sana dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa. Apa doa Hizkia kepada Tuhan? Sehingga meluluhkan hati Tuhan. Kita baca ayat 3 bersama dengan suara yang keras lagi. 1, 2, 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia enggak ngomong gini, Tuhan tolong anak saya masih kecil-kecil. Tuhan tolong utang saya belum lunas. Ya. Ada yang punya utang di sini? Cepat-cepat lunasi. Ya, supaya kalau mati enggak bawa utang. Dia berkata di hadapan Tuhan dengan doa yang simple. Dan Hizkia memberikan Tuhan alasan kenapa dia harus hidup di dunia ini. Alasan yang pertama dia bilang begini, Tuhan ingatlah
Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Apa yang Tuhan cari dari kita orang Kristen, orang percaya? Cuma satu, kesetiaan. Setia itu artinya dalam segala keadaan. Ada kalanya dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita ini akan menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan hidup. Dan disitulah kesetiaan kita kepada Tuhan itu diuji, ya. Apakah kita mau tetap setia dalam keadaan yang sulit? Ketika saya terima Yesus, saya menghadapi tantangan yang sangat berat. Diusir dari keluarga, diancam mau dibunuh. Saya tinggalkan rumah, ya, tidak bawa ijazah. Saya hidup di kos-kosan numpang untuk bisa dapat makan, dapat tumpangan gratis. Saya cuci baju anak kos, saya jadi pembantu di situ. Kalau saya ini mau memberontak dari Tuhan, kenapa saya ikut Yesus menderita? Tiap hari ketika saya berdoa, setan datang ngomong, goblok. Ikut Yesus jadi pembantu, ikut Yesus menderita, ikut Yesus gak punya uang. Saya cuma bilang, setan, aku ikut Yesus karena aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Bukan soal berkat. Aku ikut Yesus karena aku menemukan keselamatan. Dan karena itu aku mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Hizkia berkata, aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Hari-hari ini orang setia itu susah dicari. Karena semua orang ada maunya. Ya, makanya wanita-wanita kalau masih pacaran, pacarmu udah selingkuh, langsung cepet-cepet putus. Ya, karena konon katanya selingkuh itu enggak ada obatnya. Kecuali dia bertobat. Terima Tuhan Yesus. Orang setia tuh susah dicari. Dalam keadaan panas, hujan, ya, baik atau tidak baik, kita tetap setia. Mau hidup kita diberkati, setia. Ya, mau hidup kita lagi susah, tetap setia. Ada orang waktu diberkati setia, ketika susah dia tinggalin Tuhan. Bahkan dia jual Tuhan. Ada loh pendeta, ya, pindah agama, menikah dengan orang yang tidak seiman, cerai dengan istrinya, tapi demi dapat harta, ya, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, ini orang-orang yang hanya mencari kesenangan sesaat di waktu hidup ini. Tapi Tuhan mencari orang yang setia, saudara. Ya, dalam segala keadaan, Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini loh alasan supaya engkau mendengarkan doaku. Dengar dia bilang di sana, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Bapak Ibu, alasan hidup apa yang kau bisa beri bagi Tuhan? Apakah ketika engkau ada masalah, engkau datang menangis sama Tuhan, Tuhan ingatlah Tuhan, aku ini selingkuh loh Tuhan. Halo? Tuhan ingat loh Tuhan, aku ini hidup ini melakukan percabulan, kenajisan, aku terus berdosa. Alasan apa yang kita mau beri sama Tuhan? Tuhan ingat loh, aku ini hidup kepahitan terus sama mertuaku, sama menantuku kepahitan. Hello saudara, tidak semua orang Kristen itu doanya mendapat jawaban dari Tuhan. Ada kriteria, ada alasan yang harus kita beri kepada Tuhan supaya doa kita itu dijawab. Kalau kau tidak punya alasan hidup, ya tidak usah berharap. Karena engkau tidak menghormati Tuhan. Hizkia memberi alasan, ingatlah kiranya aku hidup di hadapanmu dengan setia. Yang kedua dia bilang apa? Ingat Tuhan, aku hidup di hadapanmu dengan tulus hati. Orang yang tulus hati akan berkata, sekalipun doaku tidak dijawab oleh Tuhan, aku tetap percaya
Dulu saudara, ketika saya nggak bisa bayar cicilan rumah saya terancam mau ditarik, mau diambil. Saya tadinya berdoa sama Tuhan, saya tuntut Tuhan, Tuhan, aku tuh udah bersaksi kemana-mana beli rumah loh. Kalau rumahku diambil, Tuhan kau yang malu. Makanya dengar doaku Tuhan, jawab, beri mujizat. Saya pikir tuh doa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya doa dengan air mata setiap siang, gak ada orang, suami udah pergi, anak-anak sekolah, saya sendiri di rumah, saya nangis, saya selalu berdoa seperti itu. Kau malu loh Tuhan, kau malu. Makin kesini gak damai sejahtera saya. Makin saya tertekan, makin saya ini ya rasanya kehilangan damai sejahtera. Akhirnya satu waktu saya duduk di kaki Tuhan, saya cuma nangis. Dan saya bilang, Tuhan, bicara kepadaku Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Kenapa engkau izinkan masalah ini terjadi? Koreksi aku Tuhan. Lalu tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus mulai bicara. Kau ndak usah mengancam-ngancam Tuhan. Kalau rumahnya diambil, Tuhan malu. Roh Kudus tuh bilang, Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, kemasyurannya mengatasi segala hal di bumi ini. Kalau rumahmu diambil, itu ndak merubah kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan yang malu, kaulah yang malu. Baru saya sadar, oh iya ya, saya salah berdoa. Kenapa saya tuntut Tuhan? Kenapa saya tidak belajar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas? Akhirnya saya mulai nangis dan berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sekalipun kau tidak jawab doaku, sekalipun engkau tidak melepaskan aku dari masalah ini, aku mau tetap mengasihi engkau dan berkata, engkau mulia, engkau baik, engkau dahsyat, dan engkau tidak pernah dipermalukan karena hidupku atau apapun. Ketika kita ini disadarkan Tuhan, jadi saya tiba-tiba nangis, saya nyanyi pujian. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Itu ketulusan. Amin. Apapun persoalan berat yang sedang engkau hadapi hari ini dan engkau berkata, Tuhan sekalipun kau tidak dengar doaku, engkau tetap baik. Dan aku tetap mau menyembah engkau sebab engkau juru selamat bagi hidupku Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ketulusanmu yang dilihat Tuhan. Jadi hari-hari ini tidak usah pencitraan. Percuma kita mau bangun sesuatu yang bohong, yang pencitraan, itu cuma manusia yang lihat. Tapi mari tarik perhatian Tuhan waktu kau hidup dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Lakukan semua dengan ketulusan, pelayananmu, penyembahanmu, doamu. Bukan karena untuk dilihat orang, tapi karena Tuhan melihat hidupmu. Suami-suami, kenapa kau harus setia pada istrimu? Bukan karena untuk dilihat istri, tapi itu menghormati Tuhan. Dan Tuhan melihat hatimu. Makanya sebagai suami, kau akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita rubah cara kita hidup hari-hari ini. Dengan menjadi orang yang tulus hati. Waktu saya merubah doa saya, hati saya terasa damai. Sudah dijawab belum? Belum. Masalahnya tetap ada, tapi saya mulai belajar bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, ternyata kita menarik perhatian Tuhan. Amin, saudara. Tiba-tiba saya ada ide di hati dan saya yakin itu dari Tuhan. Saya hubungi satu kenalan saya
Rumahnya di Bekasi, saya enggak tahu rumahnya di mana. Dia belum pernah datang ke rumah saya pun belum pernah datang ke rumah dia. Saya inbox dari Facebook karena saya nggak punya nomor HP-nya. Saya bilang, ibu, saya mau minta tolong, saya nggak minta uang ibu, tapi ibu mau nggak beli rumah saya? Kalau rumah saya ini ditarik, bu, saya rugi. Karena rumah ini sekarang harganya sudah naik 2 kali lipat. Tapi kalau ibu tombokin dulu utang saya, nanti setelah itu sertifikat saya bawa ke rumah ibu. Nanti kita jual. Kenaikan rumah itu saya balikin dulu uang ibu, kenaikannya kita bagi 2 keuntungan. Oh iya, coba saya tanya ke suami saya, Bu Debbie ya. Dia tanya ke suaminya tanya, surat-suratnya lengkap, sertifikat ada, IMB ada. Ya udah minta nomor rekening Bu Debbie ya. Dia transfer kekurangannya 400 juta. Setelah saya ambil sertifikat, saya bilang, Bapak, alamat rumahnya mana? Saya mau antar sertifikat, nanti sambil kita tawarkan rumah ini. Nggak usah Ibu Debbie, ambil aja sertifikatnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu berkatnya Ibu. Siapa yang sangka bisa begitu? Waktu Tuhan melihat hidupmu berkenan, tidak ada perkara yang mustahil. Dia itu berperkara hanya semudah dia membalikkan telapak tangan. Yang menjadi sulit bagi otak kita, yang bisa bikin kita pusing 7 keliling, bagi Tuhan itu mudah. Dia bisa menggerakkan hati raja ketika kita mendapatkan perkenanannya. Loh, saya enggak menyangka kan, saya bilang, aduh jangan begitu Bapak Ibu, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tapi saya cicil sampai selesai karena saya enggak mau berhutang. Ya, sebab Tuhan sudah baik dan Dia sangat baik dan Dia melihat hati, ketulusan hati. Jangan mencoba dengan kekuatanmu sendiri untuk hidup, saudara. Kau capek, kau stres. Mari mulai andalkan Tuhan. Lalu dia bilang yang ketiga alasannya apa? Aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Apakah selama hidup kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Atau apa yang baik di mata kita? Kalau Tuhan berkata kau harus melakukan A, lakukan A, jangan bikin B. Kalau firman Tuhan bilang jangan ada kepahitan di hatimu, lepaskan pengampunan buat mertuamu, lepaskan. Lepaskan pengampunan buat anakmu, lepaskan. Lepaskan pengampunan buat tetanggamu, lepaskan. Jangan kau simpan terus di hatimu, karena engkau sedang tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anak-anak muda, kalau kau melihat masa depanmu diberkati, disertai Tuhan, hormati Tuhan sejak hari ini. Dengarin firman Tuhan sungguh-sungguh. Tanam di hatimu, maaf ya maaf. Orang-orang pintar saja sekarang mulai kehilangan pekerjaan. Karena ke depan rata-rata pekerjaan manusia akan diganti oleh robot. Ya, yang pintar-pintar aja sekarang pada mulai takut. Apalagi kau yang bodoh-bodoh. Bertobat. IQ-mu pas-pasan. Nggak usah sombong, amin. Seringkali kita ini sudah bodoh, IQ pas-pasan, sombong lagi. Iya. Diberkati atau tidaknya hidup kita hanya tergantung pada bagaimana cara kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, masa depan ke depan ini semakin suram. Ya, kemarin saya baca sekarang Jepang, China mengeluarkan robot yang bisa jadi pembantu rumah tangga, benar-benar kayak orang. Sekarang teknologi AI mulai menggantikan kepintaran manusia. Bikin lagu rohani, tidak perlu pencipta lagu. Saudara tinggal ketik, tolong bikinin saya lagu rohani. Keluar liriknya, keluar aransemen musiknya, keluar penyanyinya. Dan tidak kena copyright karena ciptaannya AI. Bener, saya kemarin lihat untuk jasa desain rumah. AI sudah ada, saudara nggak perlu bayar mahal. Tanpa terasa keahlian-keahlian manusia digantikan robot. Sekarang robot AI bisa mendeteksi penyakit. Dokter-dokter ke depan terancam. Karena AI lebih pinter. Ya, dia bisa deteksi semua penyakit yang ada dalam badan kita. Lebih daripada manusia.
Sekarang di luar negeri yang khotbah di gereja-gereja sudah AI, bukan lagi pendeta. AI yang khotbah. Saudara coba suruh ketik aja, tolong bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Keluar sama ayat-ayatnya, enggak sampai 5 menit, 1 menit, keluar. Tinggal saudara pencet suaranya, dia khotbah. Sebab karunia roh adalah, loh, orang tanya sama saya, Bu, menurut ibu bagaimana itu, Bu? Gereja-gereja di luar negeri sekarang yang khotbah AI. Karena mereka nggak perlu gaji pendeta, nggak perlu kasih persembahan pendeta. Saya bilang ya setidaknya AI nggak ada yang homo ya. AI juga nggak selingkuh ya. Setidaknya AI lebih kudus lah dari pendeta. Ya, kalau soal urapan kan dari Tuhan. Yesus bilang, bahkan di Yesus bisa pakai batu untuk menobatkan orang. Makanya hamba Tuhan, kalau hidupmu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau nggak berjalan dalam kekudusan, hati-hati, sainganmu AI. Ya. Apa yang bisa kita banggakan di hidup ini? Enggak ada. Makanya hormati Tuhan, lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau harus hidup kudus, maka hidup kuduslah. Jangan kau selingkuh, jangan kau bersinah, jangan kau jadi pelakor, jadi ani-ani. Amin. Ya. Kalau Tuhan suruh kuduskan hidupmu, jangan merokok, jangan minum, jangan mabok, lakukan. Jangan dugem, lakukan. Apa yang menyenangkan Tuhan hari-hari ini? Kita sedang berpacu dengan waktu, saudara. Apakah kita melakukan yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Ketika Hizkia memberikan alasan untuk dia hidup, apa kira-kira yang bisa kita pertahankan di hadapan Tuhan alasan hidup kita? Ya, Tuhan, aku nih hidup melayanimu loh Tuhan. Saya bisa bilang begitu. Ingat Tuhan, Aku nih siang malam, ya pernah kemarin 3 minggu nggak pulang Jakarta Tuhan, aku keliling, ya. Saya ini setiap hari saudara, ya hampir nggak pernah di rumah. Saya kadang bilang, Tuhan, untuk menikmati rumahku aja, aku harus bayar harga loh. Ya pengen di rumah tuh, pengen saudara ngurusi tanaman, ya lihat apa, pengen. Baru datang ganti koper terbang. Saya pulang besok, lusa subuh saya sudah terbang ke Kalimantan lagi. Ya, terus begitu setiap hari untuk melayani Tuhan. Tapi ya itu alasan kita hidup kan. Karena Tuhan kasih kita napas, Dia kasih kita kesehatan untuk kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setia, tulus hati, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mari bertobat Bapak Ibu, sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Ketika Hizkia memberikan alasan, dan Tuhan tuh kan tahu, Tuhan gak bisa dibohongi. Kita mau bohong sama manusia, bisa, tapi Tuhan gak bisa dibohongi. Lalu dikatakan ayat yang keempat, baca bersama. Saat itu juga loh saudara, Tuhan jawab. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya 5, pergilah. Dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan aku akan memagari kota ini. Doanya dijawab, diberi kesembuhan, umur diperpanjang, dapat bonus dilepaskan dari tangan Raja Asyur. Dia nggak perlu berperang, dia tidak perlu mengeluarkan banyak pengeluaran, dia nggak perlu dengan ketakutan maju ke medan pertempuran, sebab Tuhan memberi kemenangan. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita pecahkan dengan otak kita yang terbatas. Dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena kemampuan kita terbatas. Tapi waktu engkau mencapai perkenanan Tuhan, tangan Tuhan sanggup bekerja melampaui batas kekuatan kita. Amin. Saya selalu memberi gambaran gini, saya undang para imam musik maju ke depan. Mencapai perkenanan Tuhan itu gambaran tuh begini, ini yang saya dapat sendiri nih ya.
Ya mungkin dikasih Roh Kudus kali, saya membayangkan. Saudara pernah membayangkan satu roket ketika dia ditembakkan ke luar angkasa. Waktu roket ini menuju ke luar angkasa, dia akan harus full power. Powernya itu harus penuh. Kenapa? Karena dia sedang melawan gaya gravitasi bumi yang ingin menjatuhkan dia ke bawah. Itu berat, tidak gampang. Dia terus naik saudara, makanya banyak yang tidak kuat, meledak di tengah perjalanan. Tapi waktu roket ini sudah menembus gaya gravitasi bumi, atmosfer bumi, dia tidak perlu power lagi, dia tinggal mengorbit, melayang tanpa power apa-apa, dia tinggal menjalankan tugasnya. Waktu hidup kita mau mencapai perkenanan Tuhan, kita harus berjuang, berusaha mengalahkan segala kedagingan, segala kuasa jahat yang ingin membuat iman kita jatuh. Tapi waktu engkau mencapai perkenanan Tuhan, Hizkia, Tuhan bilang, aku beri engkau kemenangan terhadap Raja Asyur. Ini sebuah kekuatan yang kuat yang tidak tertandingi oleh Israel. Kekuatannya luar biasa, mereka memperbudak bangsa Israel. Tapi waktu Tuhan yang bicara, apa yang mustahil bagimu hari ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Makanya kita mau bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini, biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita.
Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan.
Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika